nilai tinggi berbeda dari produk-produk yang beredar di tempat lain. Karena salah satu ciri dari produk-produk kapitalisme adalah nilainya atau takarannya pasti semua akan berkurang. Ketika mereka menciptakan sesuatu, misalnya mie, maka mereka akan membuat mie yang sangat murah kualitasnya dan rendah kualitasnya. Kenapa bisa begitu? Karena mereka terlilit riba. Mereka harus mengejar produksi. Mereka mengejar target-target. Mereka harus membayar karyawannya murah. Terima kasih. Alhamdulillah, syukurillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Apa yang saya pahami dari apa yang telah dilakukan, kemudian apa yang membuat kita berkumpul di sini adalah pengajaran seorang syekh besar, yaitu Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Semoga Allah menyembuhkan penyakitnya. Amin. Amin. Apa yang saya pahami tentang apa yang diajarkan oleh sang syekh adalah pertama, sebuah misi pembebasan pada diri kita sendiri tentang rasa takut. Tidak ada yang dapat kita lakukan tanpa bisa melepaskan persoalan yang satu ini. Rasa takut. Rasa takut bukan hanya menyangkut hal-hal yang zahir, tetapi menyangkut hal-hal yang sangat tersembunyi tentang esok, tentang apa yang dapat kita lakukan apabila tidak begini, tentang ketakutan kekurangan makanan, tentang ketakutan kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Inilah yang kemudian membuat orang-orang ataupun diri kita terikat dalam comfort zone ataupun zona aman, di mana kita telah dikendalikan oleh rasa takut melalui suatu sistem besar yang menghendaki kita begitu dan untuk terus begitu. Kemudian Syekh mengajarkan bahwa orang-orang yang terbebaskan dari rasa takut ini berkumpul. Tentu mereka akan meninggalkan apa-apa yang tidak cocok bagi mereka sesuai dengan perasaan ataupun pikiran bebas yang telah ataupun jiwa yang telah dibebaskan. Maka tanpa itu keputusan untuk berkumpul, hanya untuk berkumpul saja itu akan menjadi sulit. Tentu saja hal ini tidak mudah. Amir Jaim telah menyampaikan ilmu ini kepada saya melalui buku-buku dan pertemuan-pertemuan langsung, kemudian didorong untuk melakukan amal-amal, tindakan-tindakan yang awalnya sebenarnya menginisiasi adanya wakaf untuk pasar muamalah. Setelah kita menyampaikan perihal dinar dirham dan pengajaran Syekh tentang muamalah di Kota Medan. Di awal-awal, sama seperti yang mungkin Tuan dan Puan lakukan di berbagai tempat, ini hanyalah sebuah festival. Dari masjid ke masjid, kemudian sebuah event, pembentukan kepanitiaan yang ad hoc sifatnya. Ya, semuanya adalah acting market, pasar yang masih berupa pengajaran, yang belum menjadi pasar sesungguhnya. Lalu kemudian Amir Jaim meminta saya untuk menentukan satu pasar, satu titik. Yang awalnya pun saya kira harus di tempat yang strategis dalam kota, diketahui semua orang dan memudahkan semua orang datang ke sana untuk berbelanja dan untuk berdagang. Ya, tentu ini adalah waham saya. Dengan berbagai terbatasan, akhirnya saya tidak tahu bagaimana keputusan itu bermula. Ini mungkin adalah sebuah rahasia, mungkin bagian dari dividen. Pasar itu saya tunjuk persis di samping rumah saya. Hanya sekitar 320 meter persegi. Itu bukan tempat yang luas dan bukan tempat yang ideal, tapi kita harus memulainya. Itu pesan Amir.
ini harus dimulai. Maka kita memulainya dan membuka pasar secara resmi. Dan setelah itu kita masih berpikir bahwa akan ada para pedagang dan akan ada para produsen di satu sisi, dan kemudian akan berdatangan para pembeli atau konsumen murni di sisi lain agar membuat pasar ini hidup. Dan pemikiran itu membuat kita sangat kecewa karena tidak demikian yang terjadi. Minggu kedua, minggu berikutnya, kemudian sepi, hanya 1 orang 2 orang yang datang. Barulah kemudian kita sadar bahwa pasar itu bukanlah diperuntukkan bagi siapa-siapa. Pasar itu adalah bagi mereka yang menginginkannya, yaitu terutama bagi para fukara itu sendiri. Jadi mereka sama mereka kemudian saling bertukar, dan ajaib sekali perdagangan ternyata sudah terjadi tanpa kita sadari, menggunakan dinar dirham ataupun tidak. Itu sebagian karena fukara menggunakan dinar dirham, maka transaksi yang paling sering terjadi adalah menggunakan dinar dirham. Dan kelompok pedagang ini yang juga sekaligus menjadi pembeli ini mulai tumbuh. Orang-orang datang untuk mendapatkan kebutuhan. Memang ada hal-hal strategis yang kita lakukan. Antara lain adalah berupaya menciptakan produk-produk yang tentu tidak boleh bersaing dengan produk luar. Ya harus produk-produk yang spesifik. Kalaupun tidak spesifik, maka produk itu harus bernilai tinggi, berbeda dari produk-produk yang berada di tempat lain. Karena salah satu ciri dari produk-produk kapitalisme adalah nilainya atau takarannya pasti semua akan berkurang. Ketika mereka menciptakan sesuatu, misalnya mie, maka mereka akan membuat mie yang sangat murah kualitasnya dan rendah kualitasnya. Kenapa bisa begitu? Karena mereka terlilit riba. Mereka harus mengejar produksi. Mereka mengejar target-target. Mereka harus membayar karyawannya murah. Dan oleh karena itu, mereka harus menjual barang yang kualitasnya rendah dengan harga yang relatif mahal. Nah, kita mencoba mengubah arus itu. Kita menciptakan produk-produk yang benar-benar adalah yang pertama dia alami, karena memang ada aturan di situ ya, Mira. Aturan bahwa produk itu harus memenuhi takaran dan timbangan. Kita memahami timbangan itu adalah massa, tapi takaran itu juga menyangkut komposisi. Sering kita menganggap bahwa orang membuat mie sop misalnya itu di jalan sudah sesuai takarannya 1 piring. Tetapi sesungguhnya yang terjadi ketika mereka menyebut mie dengan sop, maka itu adalah campuran, harusnya takarannya campuran mie dengan sop. Tapi lalu kemudian mereka membuat mie dengan micin. Tidak ada sop, tidak ada kaldu, karena kaldu mahal. Mereka harus membayar kredit, mereka harus menanggung riba dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, baik produsen maupun konsumennya harus berdamai dengan beban yang mereka hadapi itu. Produsennya harus menanggung kredit, maka dia harus mengurangi takaran. Si konsumennya harus menanggung kredit, maka dia harus mendapatkan harga yang murah. Maka muncullah gejala sekarang ini di mana tuan dan puan mendapati produk-produk di jalanan atau di pasar yang murah dan membuat kita berpenyakit. Pada akhirnya biaya mahal, orang-orang mudah sakit, datanglah asuransi kesehatan. Nah sekarang ini itu sudah menjadi sistem. Dan ini saling berkelindan menjadi satu sistem. Dan kita takut untuk keluar dari situ. Antara lain bagi para produsen itu, mereka takut menciptakan produk yang harganya mahal. Memang apabila kita menciptakan produk yang sesuai dengan takarannya, kesannya dia akan mahal, lebih mahal. Karena itu hanya satu kasus. Mereka hanya melihat sampai di situ. Mereka tidak melihat bahwa mengkonsumsi yang baik dan halal ini membuat kualitas mereka juga kuat dan tidak mudah sakit. Tapi ini kan tidak mungkin dilakukan sekali pandang. Orang-orang buta terhadap itu. Tapi kita harus mulai kasar. Melihat seluruhnya sebagai sebuah sistem. Nah, maka kita putuskan untuk membangun gilda-gilda, membangun syirkah dan kirat yang memenuhi takaran dan timbangan itu. Jadi pemenuhan takaran dan timbangan itu bukan main-main. Itu bisa jadi kunci dalam karakter kita ataupun sifat-sifat kita dalam memproduksi suatu barang dan memperdagangkan suatu barang. Dengan itu
Lama-kelamaan orang mulai mengetahui. Tidak semua orang juga menginginkan produk-produk yang murah. Semua orang merindukan, saya contohkan kembali, mie sop. Pada masa mereka masih kecil, mereka masih mengingat itu. Bagaimana sih mie sop yang sesungguhnya mie sop? Maka itu mereka dapatkan di pasar Muamalah Amirat Sumatera Timur. Mereka datang, memang kadang-kadang sangat jauh hanya untuk menikmati hal-hal seperti itu. Begitu juga produk-produk yang lain. Saya menciptakan produk dan memang sudah menjadi aturan bagi muhtasib di situ, dan saya tekankan kepada beliau agar betul-betul tegas untuk menyeleksi barang apa yang boleh dijual, barang apa yang tidak boleh dijual. Nah, situasi ini terus bergulir. Para fukara sudah mulai melihat adanya suatu pola, satu cara bahwa kita bisa hidup di sini. Pasar ini tidak hanya kemudian menjadi festival lagi ataupun semacam sebuah proyek gitu ya, bahwa agar pasar sudah ada gitu. Tapi mereka memang mendapatkan keuntungan dari situ. Mereka melihat bahwa ini dapat berjalan. Mereka mulai berproduksi. Ada yang mencoba dengan gagasannya yang liar ya, karena mereka hatinya sudah mulai dibebaskan, nggak memiliki lagi rasa takut atau rasa takut sudah berkurang. Maka mereka mulai, saya bahkan sangat takut melihat kejadian itu ketika mereka meninggalkan pekerjaannya tanpa memiliki rencana yang khusus. Mereka memilih pindah ke sekitar pasar wakaf itu. Ada yang menjual rumahnya, ada yang meninggalkan orang tuanya, dan orang tuanya tiba-tiba datang ke sana seperti menggerebek, jangan-jangan ini pengajian yang aneh-aneh gitu. Itu udah beberapa kali kita hadapi. Kita harus menjelaskan itu, dan mereka menyaksikannya sendiri bahwa yang datang ke sana adalah para doktor, para profesor, orang-orang terdidik, calon wali kota bahkan datang sana cari muka kan. Ini karena mereka memerlukan itu. Nah, produksi berjalan. Beberapa produk seperti Puan ketahui, kita produksi dari para fukara di sekitar situ. Mereka bahkan menyebut ada satu namanya rumah gilda, karena apabila mereka bekerja selalu berkumpul di situ. Terus produksi berjalan, bahan baku sampai berproduksi, sampai produk jadi, dihasilkan di situ, tidak kemana-mana. Jadi memang gilda itu perlu dipusatkan satu tempat untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas agar jangan berjauhan. Nah, itulah yang terjadi hingga saat ini. Amirat Sumatera Timur sudah memberlakukan pasar, sudah mengadakan pasar sebagaimana syarat-syarat dan ketentuan pasar wakaf didirikan. Lalu kemudian ada gudang di sana yang disewakan, kemudian ada fasilitas-fasilitas yang dipenuhi untuk kepentingan publik seperti wifi, lalu kemudian ada fasilitas-fasilitas orang-orang berjualan yang tidak dipungut apapun, dan kita menarik zakat dan membagikannya kepada para mustahik, dan mereka kemudian sudah tidak perlu resah lagi untuk membelanjakannya. Pada awalnya ketika kita membagikan zakat ini, mungkin nanti tuan-tuan dan puan-puan juga akan merasakannya, mereka terburu-buru datang ke pasar untuk menukarkannya, takut nanti tidak bisa lagi dibelanjakan ini. Saat hari itu malamnya dibagikan oleh amil, paginya mereka sudah berkerumun di sana berlomba untuk membelanjakan. Jadi mustahik itu nampak sekali di hadapan kita. Padahal sebenarnya kan mustahik itu kalau di pasar nggak pernah nampak, kepala mereka tegak. Tapi pada saat itu mereka masih tampak dari sifat-sifatnya itu. Nah, 2 bulan masih seperti itu. Tapi sekarang keadaannya sudah berubah. Mereka sudah tahu bahwa itu adalah uang. Jadi perilaku mereka berubah. Bahkan dirham ini sudah mereka simpan. Mereka hanya menggunakannya apabila mereka perlu. Kita bahkan heran, kok orang ini nggak semua lagi datang. Lama-lama dirham ini makin sedikit. Ya, rupanya mereka sudah menabung. Saya masih bisa membeli beras ahad depan dan seterusnya. Nah, sampai pada tahap itu kita merasa bahwa siklus zakat itu sudah mulai kita lakukan. Ini yang menyusul memang belakangan. Lalu kemudian pasar ahad itu sudah berjalan dengan sendirinya. Jadi kita tidak perlu memobilisasi apa-apa lagi. Orang paling banyak bertanya, jalan apa lagi yang bertambah
pekan ini ada lagi yang hal yang baru nggak seperti itu. Jadi itu yang perlu kita jelaskan. Jadi pasar sudah menjadi tempat bagi para fukara dan orang yang ingin berjualan di situ untuk survive. Jadi mereka dengan demikian mulai terbebas dari ketergantungan terhadap kegiatan-kegiatan di luar yang terkait dengan industri, dengan sistem kapitalisme. Dan sekarang ini mereka membangun usaha-usaha bersama seperti peternakan dan kemudian merencanakan peningkatan kapasitasnya gitu ya. Karena apa yang kita lakukan saat ini masih siklus-siklus kecil, belum menjadi sebuah tiba-tiba menjadi korporasi ataupun produksi dengan kapasitas yang berlimpah, yang industrial gitu, sifatnya belum. Yang paling pokok justru ketika mereka berproduksi adalah menutupi kebutuhan para fukara di situ. Ketika kita menanam ubi, maka ubi itu bisa kita manfaatkan, bisa kita olah dengan berbagai makanan. Maka kami sering rame-rame di balai pasar itu sarapan pagi itu dengan menggunakan ubi yang digoreng oleh seseorang. Dan itu ternyata sudah cukup. Dengan cara hidup yang baru ini kita tiba-tiba mengetahui bahwa sumber makanan itu ternyata banyak sekali dan alternatifnya banyak sekali. Awalnya tahu nggak? Ada juga di antara fukara itu yang bahkan memetik kangkung pun tak tahu. Itu tertawa nanti si Gilang mendengarnya itu. Bagaimana bang cara memetik kangkung ini? Masya Allah. Begitulah, itulah. Saya kemudian mendapatkan gambaran ini harus dimulai betul-betul dari awal. Jadi mereka harus diberikan satu tugas-tugas kecil yang kemudian mereka harus menyelesaikannya sampai selesai. Jadi tugas kita kemudian adalah memperbesarnya, besarnya. Tapi siklus itu harus selesai. Kalau dia menanam ubi harus selesai mulai menanam ubi sampai panen. Tidak boleh banyak. Karena ada juga yang coba melakukan itu dan biasanya gagal. Nah, jadi tubuh kita ini pun ternyata perlu latihan, tidak tiba-tiba. Alhamdulillah, inilah sekarang yang kemudian kita sudah menyebut itu sebagai kampung, karena rasanya sudah cukup lengkap. Dia berdiri sebagai sebuah kampung, ada kepala kampungnya, ada wazirnya, ada muhtasib, dan mereka melaksanakan tugas-tugasnya secara spesifik. Saya menunjuk satu wazir yang khususnya adalah pekerjaannya membangun komunitas berhubungan dengan orang-orang, karena banyak sekali orang-orang yang meminta kita melakukan komunikasi begini. Dan ada satu wazir yang khusus menangani Baitul Mal. Nah, mereka melaksanakan tugas dan itu berjalan. Dan ternyata suatu tempat yang kemudian sudah hidup seperti ini, dia memiliki magnitude. Orang-orang mulai berdatangan. Jadi wajir saya yang satu itu sampai kemudian sebenarnya hampir kekurangan tidur terus, karena sampai kadang-kadang tengah malam orang-orang masih datang. Karena untuk urusan menjelaskan ataupun ingin mencoba membangun kerjasama itu kegiatan. Nah, mungkin itulah sedikit ya yang bisa saya gambarkan tentuan sesuai dengan apa yang diminta oleh Nurjain Saidi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mungkin bisa menjadi semacam upaya awal gitu, karena kebanyakan barangkali yang bertanya ke saya seperti itu, bagaimana mengawalinya. Memang mengawalinya inilah yang paling sulit, membentuk siklusnya itu yang paling sulit. Tapi setelah itu kita tinggal menikmati saja. Saya lihat para fukara di sana bergembira saja, mereka menyebut dirinya pengangguran, sebenarnya mereka tidak menganggur. Saya tahu mereka kerja keras, tapi mereka menyebut dirinya menganggur hanya karena mereka yang mengatur waktunya, mereka yang mengatur kapan dia berproduksi, dan tidak ada target-target yang dipaksakan padanya. Jadi mereka menyebut mereka bebas dengan cara itu. Saya kira demikian. Ini dari topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kejuan kita mohonkan kepada Allah SWT untuk memberikan kita kemudahan dalam hidup. Kita mohonkan kepada Allah SWT untuk memberikan kita orang-orang yang teguh, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang memahami bahwa ini semua adalah karena untuk membebaskan umat manusia. Dan kita harus mulai dari membebaskan diri kita sendiri, membebaskan istri-istri kita, membebaskan anak-anak kita, dan membebaskan seluruh kampung kita. Dan kita mohonkan Allah untuk memberikan semua yang kita perlukan dalam menjalankan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.